Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada sore hari ini saya akan mengutip satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja anit ta'ati wa faraqal jama'ata famata famitatuhu mitatu jahiliyah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah, man kharajati anil ta'ati, barang siapa yang keluar dari ketaatan. Jadi siapa saja yang namanya adalah kharaja atau keluar. Man di sini adalah siapa saja. Dari keluar dari ketaatan. Ketaatan di sini adalah ketaatan dari pemimpin. Siapa saja pemimpinnya. Yang penting syariat Islam dimungkinkan untuk bisa dijalankan. Jadi siapa saja yang keluar dari berlaku taat, wa farraqa jama'atah, kemudian dengan keluarnya itu wa farraqa jama'ah, dia memisahkan diri al jamaah dari jamaahnya kaum muslimin. Jadi kata al, jadi wa farraqal jama'ata, kata al di situ bermakna jamak, yang berartinya sesama kaum muslimin. Dia keluar dari jamaahnya kaum muslimin, dari persatuannya kaum muslimin. Famatta mitatuhu mitatu jahiliyah, maka matinya orang tersebut, orang yang keluar dari jamaah itu adalah mati dalam keadaan mati jahiliyah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan kosakata daripada man kharajah, maksudnya adalah taat kepada pemimpin kaum muslimin. Sedangkan mittah, meninggal dunia dengan tidak baik. Artinya meninggal dalam keadaan jahiliyah. Jadi yang dimaksud dengan meninggal dalam keadaan jahiliyah adalah orang yang meninggal dunia di atas kekufuran sebelum agama Islam datang. Itulah yang disebut dengan mati jahiliyah. Nah, kalau kita lihat tentang syarah hadis ini, penjelasan daripada hadis ini yang dilakukan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani radhiyallahu anhu. Yang pertama adalah hukum memilih pemimpin umat Islam adalah fardu kifayah. Pemilihan pemimpin umat Islam dilakukan oleh ahlu hali wal aqdi, dari kalangan ulama dan cendekiawan. Jadi tidak semua umat Islam ikut. Yang kedua, tugas seorang pemimpin adalah menjaga agama, melindungi kemurnian agama Islam, melaksanakan hukum hudud, membentengi persatuan, melakukan jihad terhadap orang yang menentang, mendistribusikan sedekah, memberi ukuran upah dan memberikan upah pada petugas keamanan. Itu adalah
tugas pemimpin. Ketiga, siapa yang keluar dari ketaatan kepada seorang pemimpin dan memisahkan diri dari komunitas muslim, maka ia termasuk orang asing yang telah jauh dari Islam. Jadi, kalau di situ ada komunitas Islam, maka kita harus bergabung dengan komunitas yang ada di situ, sama-sama komunitas Islam. Jangan membuat perpecahan di kalangan umat muslim. Halakonya, tempatnya boleh berbeda, tapi tidak boleh berbeda dalam keyakinan. Itulah yang disebut dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan memisahkan diri dari komunitas muslim, maka termasuk orang asing yang telah jauh dari Islam. Berarti kita sudah jauh dari ajaran Islam yang sebenarnya. Para ulama mengemukakan bahwa mereka adalah salah satu dari keempat kelompok. Ada 4 kelompok yang dianggap jauh dari Islam. Yang pertama adalah kaum yang keluar dari ketaatan kepada seorang pemimpin tanpa ada penafsiran kembali. Jadi tidak ada pengulangan penafsiran. Mereka ini disebut adalah penyamun. Jadi tidak mau konfrontir penafsirannya, dia meyakini sendiri, kemudian dia jalankan sendiri. Ini adalah penyamun. Yang kedua, mereka yang keluar dari berlaku taat dengan penafsiran mereka sendiri. Jadi Islam, Quran, dan hadis ditafsirkan sendiri. Tidak mengambil rujukan dari tafsiran-tafsiran para ulama salaf, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Tidak menjadikan itu sebagai rujukan, tapi dia menafsirkan sendiri berdasarkan kepahamannya. Kelompok ini, dia hanya karena kelompok kecil yang tidak memiliki kekuatan, seperti jenis kelompok yang lainnya yang memiliki kekuatan. Namun seperti itu saja dikatakan sebagai penyamun. Penyamun itu mengambil haknya orang tanpa hak. Atau dalam istilah kasarnya itu adalah perampok yang berlindung di balik semak-semak. Jadi merampok dengan berlindung di ayat-ayat Al-Quran dan di hadis-hadis untuk memeras pengikutnya. Padahal dia sesungguhnya bukanlah pemimpin yang sesungguhnya. Itu disebut penyamun. Ketiga, kaum yang keluar dari ketaatan kepada seorang pemimpin, di mana mereka melepaskan keterikatan dengan penafsiran mereka sendiri. Baik penafsiran mereka tersebut salah atau benar, dan mereka memiliki kekuatan. Nah, orang yang memiliki kekuatan, maka itu disebut bugat, pemberontak. Jadi orang yang menafsirkan Al-Quran atau hadis dengan penafsirannya sendiri, baik itu penafsirannya benar ataupun tidak benar, kemudian melakukan pemberontakan kepada kepemimpinan yang sah secara terang-terangan. Ini disebut bugat, pemberontak. Di sini seorang pemimpin harus mengirimkan surat kepada mereka dan melihat apa yang mereka dakwakan serta apa ancaman mereka. Jika terjadi seperti ini, maka pemimpin yang sah harus mengirim surat kepada mereka yang memberontak, dalam arti memberi peringatan,
dan melihat apa yang mereka dakwakan serta apa ancamannya. Apabila mereka mengemukakan kezoliman, maka harus dihilangkan. Apabila mereka mengemukakan subhat, maka seorang pemimpin harus menyingkapnya. Yaitu apabila mereka kembali bertobat, apabila mereka tidak kembali, maka memeranginya hukumnya wajib dan masyarakat harus membantunya. Yang keempat, orang-orang Khawarij, yaitu orang-orang yang menyatakan kufur bagi siapa saja yang berbuat dosa besar, menghalalkan darah serta harta umat Islam. Mereka ini adalah orang-orang fasik yang boleh diperangi. Jadi kelompok Khawarij beserta antek-anteknya dan pecahan-pecahannya itu adalah orang-orang fasik yang boleh diperangi. Yang keempat, siapa saja yang keluar dari ketaatan kepada pemimpin yang sah dari kaum muslimin dengan salah satu dari keempat dakwaan di atas yang telah saya sebutkan tadi, maka ia berarti telah keluar dari ketaatan kepada seorang pemimpin dan telah memisahkan diri dari persatuan kaum muslimin. Apabila ia meninggal dunia dalam kondisi itu, maka ia meninggal dunia melalui jalan masyarakat jahiliyah, yaitu orang-orang yang tidak diatur oleh seorang pemimpin dan tidak bersatu. Itulah ancaman bagi orang yang keluar dari komunitas kaum muslimin. Dia menganggap mereka dengan melakukan keluar itu mereka lebih benar, padahal itu salah. Yang kelima, Syekhul Islam berkata, mayoritas ulama memisahkan antara kelompok Khawarij, pemberontak, dan para penakwil atau sifat Allah. Ini yang terkenal di kalangan para sahabat Rasulullah SAW. Dari perpecahan Khawarij itu sudah ada dari zaman Rasulullah SAW. Nanti nampak setelah Ali bin Abi Thalib terbunuh oleh orang-orang Khawarij. Keenam, Syekhul Islam berkata, taat kepada Allah dan para Rasulnya wajib bagi siapa saja. Taat kepada para pemimpin wajib hukumnya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkannya. Jadi taat kepada Allah dan Rasulnya dan para pemimpinnya itu wajib hukumnya, karena Allah memerintahkan. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasuli wa ulil amri minkum. Namun taat kepada pemimpin itu terbatas. Terbatas kepada kebaikan. Jika dia berlaku atau memerintah kepada kemaksiatan, la ta'ati bima'siyat, inna ta'ata bil ma'ruf. Tidak ada ketaatan kepada pemimpin yang berlaku maksiat, karena sesungguhnya ketaatan itu hanya kepada kebaikan. Nah, penyamun atau pemberontak seperti itu, apabila menolak berlaku taat, maka mereka telah melanggar dan di akhirat tidak akan mendapat apa-apa. Hal ini ditujukan bahwa taat kepada pemimpin selain dalam perbuatan maksiat kepada Allah wajib hukumnya. Jadi selain daripada perbuatan maksiat atau perintah maksiat, maka hukumnya wajib ditaati. Ini menunjukkan bahwa taat kepada pemimpin adalah wajib selama tidak memerintah kepada kemaksiatan. Jika dia memerintah dalam kemaksiatan, maka la ta'ati, tidak ada ketaatan. Maksiat itu segala bentuk
yang melanggar ketentuan Allah Rasul secara cermat yang harus dicermati. Karena itu harus benar-benar diketahui apa perintah dan apa larangannya dengan benar. Yang ketujuh, Syekhul Islam berkata, tidak diragukan lagi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan kaum laki-laki atas kaum wanita. Tidak hal hukumnya menyamakan kedudukan laki-laki dan wanita, padahal yang memang merupakan kekhususan bagi kaum laki-laki, seperti kekuasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yaflihu qaumun walau amrahum imra'ata." Suatu kaum tidak akan berbahagia apabila urusan mereka diserahkan kepada seorang wanita. Sementara kedatangan kaum wanita di kediaman kaum laki-laki, apabila kehadiran kaum wanita menimbulkan kemaslahatan dan wanita-wanita tersebut bisa menjaga diri, bisa menutup auratnya, maka tidak mengapa baginya. Wa an Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taqtulu ammaru lifi'atun bagiyah. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelompok pemberontak telah membunuh Ammar. Ini adalah pembunuhan ini terjadi dalam perang Siffin. Jadi sudah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan terjadi nanti pada waktu perang Siffin, perang antara Ali dan Muawiyah. Jadi itu adalah pemberontakan yang di kalangan umat Islam. Ketika kaum Khawarij membunuh Khalifah Utsman bin Affan, maka ahlu hal wa aqdi atau ulama dan cendekiawan yang berada di Madinah dan kota lainnya langsung membaiat Ali bin Abi Thalib. Lalu terlaksana pembaiatan pada umat Islam. Jadi ini adalah pembaiatan yang dilakukan secara langsung. Yang kedua adalah Muawiyah bin Abu Sufyan adalah seorang gubernur pada pemerintahan Umar bin Khattab. Kemudian pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, secara bersama-sama ia menolak untuk membaiat Ali dengan alasan bahwa para pembunuh pamannya, yaitu Utsman, telah bergabung kepada Ali dan Muawiyah, meminta agar mereka diserahkan dalam rangka melakukan balas dendam. Itulah salah satu alasan kenapa Muawiyah tidak mau berbaiat kepada Ali. Karena menganggap bahwa pembunuh pamannya, yaitu Utsman, ada di kelompok Ali. Setelah itu umat Islam terbagi ke dalam dua kelompok. Satu kelompok bergabung kepada Khalifah keempat, yaitu Ali, dan kelompok yang lain bergabung kepada Muawiyah, yaitu mereka yang menuntut diserahkannya para pembunuh Khalifah Utsman yang terbunuh secara keji. Dan yang keempat, peperangan yang sangat dahsyat terjadi antara pasukan Ali dan Muawiyah di kawasan Siffin. Di sini Ammar bin Yasir radhiyallahu an yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kelompok pemberontak pembunuh Ammar. Jadi pembunuh Ammar itu salah satu kelompok pemberontak. Yang kelima, Syekhul Islam berkata, hadis mengenai Ammar ini tidak dianggap cacat oleh kelompok ulama. Sebab Muslim meriwayatkan dalam kitab Sahihnya. Redaksi ini juga ada dalam Sahih Bukhari. Hanya saja keberadaan Ammar yang dibunuh oleh kelompok bugat atau pemberontak
tidak menjadikan kelompok tersebut keluar dari keimanan. Jadi begitu dahsyatnya perang antara Muawiyah dan Ali, bahkan terjadinya terbunuhnya Ammar, para ulama sepakat tidak menjadikan kelompok itu adalah kelompok yang keluar dari keimanan. Karena apa? Al-Quran telah menjadikan umat Islam bersaudara. Sekalipun terjadi peperangan dan kezuliman dari mereka. Apalagi sosok penafsir sekaligus sebagai seorang mujtahid. Keenam, Syekh berkata, sebagian para pembesar di kalangan sahabat memandang perlu memerangi kelompok pemberontak yang membunuh Ammar. Sementara sebagian yang lain melihat harus menghentikan peperangan secara mutlak. Orang-orang yang berpendapat harus memerangi kelompok yang membunuh Ammar berdalih menggunakan hadis karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memerangi kelompok yang berbuat zolim. Sementara para ulama yang abstain berdalil dengan beberapa hadis sahih yang menjelaskan bahwa berdiam diri dalam konflik lebih baik daripada ikut berperang. Kenapa demikian? Karena yang berperang adalah sama-sama umat Islam. Maka dari itu, yang lebih tepat mendamaikan kedua kelompok yang bersitegang. Yang ketujuh, mazhab ahli sunnah wal jamaah berpendapat bahwa kelompok yang benar adalah kelompok yang bersama dengan Ali. Akan tetapi mereka mengakui semuanya dan mengakui para pendahulu mereka, kedekatannya dengan Nabi SAW dan keutamaan mereka. Mereka tidak berkomentar mengenai hal-hal yang terjadi antara mereka. Jadi ulama-ulama yang faqih, yang tahu agama, mereka tidak mau berkomentar. Karena peristiwa seperti yang terjadi begitu akan menjadi pelajaran bagi umat-umat yang akan datang. Adapun yang kedelapan, adapun ahlul ahwa atau kelompok yang mengedepankan nafsu, Syekhul Islam berkata tentang mereka bahwa mereka yang membunuh Ali dan prajurit yang bersamanya ada beberapa pandangan. Khawarij mengkafirkan kedua kelompok tersebut. Nah, ini Khawarij, aliran keras, yang ketaatannya berlebihan. Apa saja yang dilakukan berlebihan. Jadi Khawarij mengkafirkan kedua kelompok tersebut. Ar-Rafidhah mengkafirkan orang yang memerangi Ali. Jadi ada kelompok Khawarij, ada Ar-Rafidhah. Ini adalah pecahannya. Adapun Ahlus Sunnah, para ulama sepakat bahwa mereka adalah umat yang moderat. Kemudian masalah benar dan salah, mereka mendapat beberapa pandangan mazhab dan pengikut mereka. Ada beberapa pandangan. Yang pertama, bahwa pihak yang benar adalah Ali radhiyallahu anhu. Yang kedua, mereka semua benar. Yang ketiga, pihak yang benar satu, hanya saja tidak dapat ditentukan yang mana. Sedangkan yang keempat, tidak berkomentar terhadap pertikaian yang terjadi secara mutlak, walaupun diketahui bahwa Ali dan para pengikutnya adalah kelompok yang lebih benar. Mayoritas ulama memisahkan antara kelompok Khawarij yang bersifat makar serta antara pelaku perang Jamal dan perang Siffin. Jadi ulama membedakan. Serta kelompok yang bukan termasuk pelaku perang Jamal dan perang Siffin yang termasuk pemberontak. Pendapat ini dikutip oleh mayoritas ahlu hadis dan ahli fikih. Pendapat ini juga ada pernyataan-pernyataan mayoritas 4 imam mazhab dan para pengikutnya. Inilah
penafsiran atau apa yang disebut dengan syarah hadis, Bapak Ibu sekalian, bahwa kalau dalam Islam, yaitu ada Al-Quran sebagai kitab sucinya dan Al-Hadis. Al-Quran dalam penafsirannya itu ada kitab tafsir yang menjadi rujukan dalam mengambil hukum-hukum dari Al-Quran. Sedangkan Al-Hadis itu adalah syarah. Dari syarah hadis adalah penjelasan daripada hadis itu sendiri. Tidak boleh ditafsirkan sendiri. Karena penafsiran sendiri bisa saja mengandung kekeliruan, dan kekeliruan itu akan membawa kita kepada kebencian, membawa kita akan terpecah-pecah, akan bergolong-golongan, sementara umat Islam itu adalah umatan wahidan, umat yang satu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, perlu saya ingin jelaskan bahwa Ibnu Hajar al-Asqalani adalah seorang hafiz, dijuluki sebagai tiangnya agama. Para ulama berkata bahwa seandainya Ibnu Hajar belum menyelesaikan Sahih Bukhari, maka umat Islam berutang sama Bukhari. Beliau lahir tahun 1372 dan meninggal dunia 1449 dalam kurun waktu 73 tahun. Dari jauh, Sahih Bukhari maupun Muslim itu sudah jauh. Kita baru dapatkan sekarang. Karena itu kita harus berpegang kepada kitab-kitab yang telah mereka susun. Karena Imam Bukhari sendiri menyusun 15 kitab. Sementara Imam Muslim ada 11 kitab. Dan itu semua perlu kita pelajari, termasuk fikihnya, termasuk adabul mufrad. Itu adalah hadis-hadis yang dibukukan oleh Imam Bukhari. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan pada pengajian sore hari ini. Moga-moga Allah memberikan manfaat dan barokah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.